Bab 38. Aku harus bagaimana? Saka dan Leo sampai ke villa Ibu Iryana sudah malam. Karena terkena kemacetan di area tol Cikampek dan arah tol Cipularang. Bahkan di arah menuju villa Lembang juga macet. Jadi pastinya ia nggak mungkin bisa ketemu dengan Alana. Karena Alana sudah pergi dari Lembang ke Bandung sejak sore. Kasihan Babang Saka. Maklum itu weekend. Tentu banyak yang ingin berlibur ke daerah Bandung dan Lembang. Tapi Saka benar-benar nggak peduli. Sudah 3 hari ini dia tidak mendengar suara Alana. Ia kangen to the max. Apalagi Genta. Dulu sebelum Saka tahu kalau Genta adalah anak kandungnya, ia selalu memaksa Genta untuk memanggilnya Dedi. Dia rindu sangat rindu dengan mereka. Saat sampai ke villa, Saka memang menemukan mobil Alana di sana. Jadi, dia yakin kalau Alana ada di sini, di villa ibu. Tapi, berita buruknya, Alana Genta dan mungkin ibunya sudah pergi lagi dan kali ini tanpa jejak. Kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu, Alana. Geram Saka sambil menuju tembok sampai tangannya berdarah. Leo hanya bisa memandangi bosnya dengan tampang kasihan dan berjanji dalam hatinya tidak akan berpoligami karena berpoligami serumit ini. Di Bandung, rombongan Ibu Iryana dan Alana sore itu sudah sampai karena mereka sudah langsung berangkat sejak jam 3 sore. Apalagi Lembang ke Bandung tidak terlalu jauh. 2 jam kemudian mereka sudah sampai. Para pengawal dan pegawai yang dibawa Alana, mereka berangkat sendiri. Mobil Alana tinggal di Lembang. Mereka mau menghilangkan jejak Alana hanya sampai di Lembang. Lana, kamu suka nggak di sini? Tanya Ibu Iryana. Mertuanya sambil memandang Alana dan Genta dengan sayang. Alana masih memandangi dengan takjub sekeliling rumah ini. Rumahnya tampak asri dan bersih, walau bentuknya sangat sederhana. Ia menyukai rumah ini, dekat dengan kota tapi tidak bising. Halamannya luas sekali, banyak pepohonan buah di sana. Namun rumahnya sederhana, hanya sebesar pipa liwan. Rumah utama Ibu Iryana yang di Jakarta. Lana suka bu, rumahnya sederhana, tapi membuat orang yang melihat menjadi betah untuk tinggal di tempat ini. Jawab Alana dengan wajah yang berseri-seri. Alana juga melihat Genta yang berlari-larian ke sana kemari, diiringi oleh baby sister Genta yang tampak kewalahan mengikuti Genta yang sangat aktif. Tempat ini memang dibuat begitu. Rumahnya masih seperti dulu, cuman halamannya yang ibu perluas. Jadi seperti rumah di desa. Tapi padahal dekat banget dengan kota. Dekat sini juga ada sekolahan. Kalau Genta mau sekolah, dekat sama fasilitas umum, dekat dengan rumah sakit bersalin, supaya ibu juga nggak was-wasan ninggalin kamu di sini. Jelas ibu kepada Alana yang masih mengarahkan pandangannya ke halaman yang asri. Iya bu, rasanya nyaman dan menenangkan, ujar Alana sambil menghirup sebanyak-banyaknya oksigen untuk memenuhi paru-parunya. Dan kemudian menghembuskannya perlahan. Alana merasa nyaman dan moodnya meningkat. Di usia kehamilannya yang ke-31 minggu alias 7 bulan lebih, moodnya semakin swing.
Apalagi didukung dengan masalah-masalah yang menderanya, semakin membuat Alana stres. Di rumah ini, Alana merasakan mendapat ketenangan. Bu, terima kasih. Alana sayang ibu, ungkap Alana sambil terisak sedih. Alana merasa ibu mertuanya sangat baik. Sebab berbanding terbalik dengan suaminya yang malah sering menorehkan luka. Mungkin karena sama-sama perempuan. Tapi emang dari dulu, sewaktu Alana kecil bersahabat dengan Saka, ibu mertuanya ini selalu membelanya saat bertengkar dengan Saka. Bahkan Saka sering marah dan bertanya sebenarnya yang anak kandungnya itu Saka atau Alana. Kok yang dibela selalu Alana? Sudah, jangan nangis. Nanti bayimu sedih. Ibu nggak mau cucu ibu kenapa-kenapa. Di sini kamu urus Genta dan bayimu saja. Ibu mau balik dulu ke Jakarta. Saka kayaknya bakal sampai sore ini, kata ibu sambil menepuk bahu Alana dan bersiap hendak berangkat. Bu, ini udah mau maghrib juga. Nanti ibu nyampainya malam loh. Ibu nggak nginep dulu saja, kata Alana masih ingin bermanja dengan ibu mertuanya. Maklum, ia nggak bisa menghubungi mamanya. Entar ketahuan Saka. Sedang orang hamil biasanya bermanja dengan suaminya. Saat mode berjauhan dengan suami, kayaknya begini Alana mau bermanja dengan siapa? Enggak Lana, kalau ibu nggak pulang, nanti Saka bisa melacak kamu di sini. Ibu yakin Saka sudah lupa dengan tempat ini. Dia dulu kecil pernah kemari, tapi mungkin sekarang dia sudah lupa. Di sini hanya ditempati oleh Mang Asep dan Bu Dar, istrinya. Bosum juga ibu tinggal di sini. Pengawal ayah juga. Nanti mereka jaganya di depan rumah. Kamu jangan khawatir. Jaga Genta baik-baik. Iya bu, hati-hati di jalan. Sampai rumah, hubungi Lana ya bu, ujar Alana mengantar ibu mertuanya masuk ke dalam mobil. Nenek Irsana tidak pamit dengan Genta, karena Genta di kamar mandi sedang dimandikan oleh baby sisternya. Alana pun masuk ke dalam kamar yang tadi sudah ditunjukkan oleh ibu mertuanya, yang merupakan kamar utama di rumah itu. Walau terlihat sederhana dari luar, tapi rumah itu interiornya sangatlah mewah. Kamar tidur utamanya saja ada ranjang berukuran king size. Ada kamar mandi dalam yang berisi bathtub dan shower seperti kamar mandi di hotel-hotel bintang 5. Jendelanya yang besar dengan tralis yang indah menghadap ke taman besar. Dan walking closet yang sudah lengkap terisi baju-bajunya yang dibeli ibu mertuanya saat jalan-jalan beberapa hari di Lembang kemarin. Rupanya Mbok Sum juga sudah menaruh semua keperluannya di kamar itu. Tas make up dan tas perginya juga sudah makrib manis di meja rias di dalam kamar itu. Alana membaringkan tubuhnya yang sudah lelah di ranjangnya yang nyaman dan tak lama kemudian ia pun tertidur tanpa sempat sekedar mandi sore dan membersihkan tubuhnya. Alana, ini aku sayang. Ah, kamu nggak tahu kalau aku sangat merindukanmu. Kamu nakal sayang, buat Junio menunggu. Hobi kamu yang paling ganteng sedunia sudah di sini, ujar Saka saat melihat Alana di dalam kamar sedang berbaring di tempat tidurnya. Saka menghampiri tempat tidur di mana Alana berbaring. Ia membelai tubuh Alana yang halus lembut. Perutnya yang tampak memuncit diiringi dengan bentuk dada favoritnya yang membesar dan tampak kenyal. Membuat Junio tak segan-segan memberontak dari tempatnya.
tegang sempurna, ingin keraih kenikmatan meledak di sarang kenikmatannya. Walaupun kamu tidur, wajahmu tampak cantik dan sempurna. I love you with all my heart. Tubuhmu tampak seksi dan menggirahkan sayang. Bisik Saka di telinga Alana. Saka ingin membangkitkan gairah istrinya yang dirindukan. Saka membelai tubuh Alana yang tertidur, menciumi setiap jengkal tubuhnya yang halus. Tak terasa, bukti keperkasaan Saka pun menempel ketat di tubuh Alana dan menuntut ingin keluar dari tempatnya. Tapi Saka tidak mau terburu-buru. Ia masih setia mengecupi seluruh tubuh Alana yang hanya diam tanpa respon. Saka tidak kurang akal. Ia berusaha menindih tubuh Alana, tapi tidak menaruh seluruh beban tubuhnya ke tubuh istrinya yang berperut buncit itu, sehingga tidak membahayakan istrinya yang sedang hamil. Tapi karena ia terlalu terburu-buru, Saka pun kehilangan keseimbangan dan terguling jatuh dari ranjang. Gubrak! Saka membelai tubuh Alana yang tertidur, menciumi setiap jengkal tubuhnya yang halus. Tak terasa, bukti keperkasaan Saka pun menempel ketat di tubuh Alana dan menuntut ingin keluar dari tempatnya. Tapi Saka tidak mau terburu-buru. Ia masih setia mengucupi seluruh tubuh Alana yang hanya diam tanpa respon. Saka tidak Gubrak! Saka berteriak frustasi. Ternyata semuanya hanya mimpi Saka karena saking rindunya Saka dengan Alana. Saka bangkit dari tempat tidurnya. Saka bangkit dari tempat tidurnya dengan tubuh dan wajah yang tampak semakin lesu dan lemas. Tempat tidur yang kemarin ditempati Alana masih ada aroma Alana di sana. Maka itu Saka seperti tidur bersama Alana dan bermimpi menghabiskan waktu bersama Alana. Malam itu ia terpaksa menginap di villa ibu yang ada di Lembang. Tubuhnya remuk redam karena belum dibawa beristirahat. Bahkan ia pun belum makan dengan benar. Ketika Saka sampai di villa, ia langsung mencari Alana, namun tidak menemukannya. Karena mobil Alana ada di sana tentunya. ART yang menjaga villa tidak dapat memungkirkan bahwa Alana pernah datang ke sana. ART yang ada di villa itu mengaku kalau Alana benar pernah menginap di situ bersama ibu dan Genta. Setidaknya satu petunjuk dapat ia temukan. Alana memang melarikan diri, dan itu semua pasti ulah ibunya. Lagi-lagi Saka memijat keningnya, pusing dan sakit. Ia merasa badannya panas. Mungkin Saka kena demam melarindu. Aku harus bisa membujuk ibu untuk mengungkapkan kemana Alana dan Genta disembunyikan. Ya Allah, kenapa berat rasanya berpisah dengan Lala? Saka merasa benar-benar down. Tok tok tok. Bos, makan pagi sudah siap. Suara Leo terdengar di luar. Masuk, perintah Saka dengan nada lemas. Bos, mau makan di sini? Tanya Leo dengan wajah perhatian. Leo melihat bos sekaligus adik angkatnya itu dengan wajah penuh keperhatian. Aku harus bagaimana yo? Aku harus bagaimana? Sahut Saka dengan suara lirih. Saka sudah lemah. Dia belum mengisi asupan makanan sedikit pun. Pikirannya hanya Alana dan calon anaknya. Saat bersama Yara pun sebenarnya yang dipikirkan adalah Alana. Namun dia tak mau membuat paman Yara murka karena dianggap hanya menyintai Alana dan perhatian sama Alana saja. Masih sakit kepala bos, mestinya harus makan dulu supaya bisa minum obat.
Maaf bos, saya kira hari ini bos nggak perlu masuk kerja dulu. Soalnya wajah bos kelihatan pucat dan lemas. Saran Leo lagi. Saka tidak menghiraukan ucapan Leo. Ia berusaha bangkit berdiri dari tempat tidurnya, hendak menuju kamar mandi. Ia ingin mandi dan berangkat mencari Alana lagi. Paling tidak, ia ingin membujuk ibunya untuk mengungkapkan kemana Alana pergi. Tapi tiba-tiba keseimbangannya hilang. Saka langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bos, bangun bos. Waduh, mana tubuhnya panas banget lagi. Pengawal, pengawal. Sergio, bos kamu pingsan, teriak Leo sambil keluar kamar. Memanggil pengawal dan ART yang ada di villa untuk membantunya mengangkat Saka dan membawa Saka ke mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara supir mengemudikan mobil Saka, Leo langsung sibuk menghubungi dokter pribadi Saka, Dokter Effendi, dan juga menghubungi ayah Saka, Langit Perdana yang sedang berada di Kalimantan. Ayah Saka terkaget karena sendari dulu Saka itu tidak pernah sakit. Apalagi penyakit yang berbau remeh seperti ini. Saka itu pecinta hidup sehat. Dia penyuka olahraga. Olahraga se ekstrim apapun dia suka. Bela diri pun ia sudah mencapai tingkatan master. Makanya kondisi tubuhnya selalu fit. Ketika dikabari Saka masuk rumah sakit karena pingsan, jelas Langit Perdana bingung. Ia berjanji akan datang untuk anak semata wayangnya sebelum menutup teleponnya. Leo sesaat masih ragu, apakah ia harus menghubungi Ibu Irsana atau tidak. Di saat kebimbangannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Ibu Irsana tertera di sana. Mungkin ibu dikabari oleh ayah Langit. Pucuk dicinta, ulam tiba. Dalam keraguannya, milih telepon Ibu Saka atau tidak. Ibunya Saka malah meneleponnya. Leo langsung cepat-cepat mengangkatnya, karena mengangkat telepon Ibu Suri itu hukumnya wajib. Kalau enggak diangkat teleponnya, Ibu Irsana bisa marah besar. Leo sudah tahu bahwa galakan Ibu Suri daripada ayah Langit. Hup, Waalaikumsalam bu, sahut Leo dengan nada takjim. Leo memang memanggil Irsana dengan sebutan ibu, karena dirinya sudah dijadikan anak angkatnya ayah Langit. Leo adalah anak yatim piatu. Dia tinggal di rumah besar sejak remaja dan turut tumbuh bersama Saka. Tapi ia selalu memposisikan diri sebagai bawahan karena ia merasa banyak berhutang budi dengan Saka dan keluarganya. Iya ibu, bos muda pingsan. Maaf ibu, maksud saya Saka pingsan, demam dan lemas karena sejak tidak bertemu dengan Nona. Maksudnya saya Alana. Saka menjadi kacau. Jelas Leo meralat ucapannya ketika sang ibu suri membentaknya karena ia memanggil Saka dengan panggilan bos muda. Padahal ibu Irsana sering memarahinya karena selalu menganggap dirinya bawahan Saka. Saya sudah sering mengingatkan Saka untuk makan dan tidak terlalu memikirkan Nona Alana. Tapi Saka tidak menghiraukan saya. Bahkan kemarin di Singapura mengeluh sakit kepala berkepanjangan dan wajahnya pucat. Sebaiknya ibu datang ke rumah sakit yang ada di Bandung. Karena kemarin Saka mengejar Alana sampai ke villa di Lembang. Dan setelah bangun tidur tadi, ia pingsan dan badannya panas banget. Lanjut Leo menjelaskan kronologisnya. Tentunya ia tidak berani menyalahkan Ibu Suri yang sudah mengajak Alana melarikan diri sampai membuat anak semata wayangnya itu stres karena memikirkan istri keduanya yang sedang hamil. Ya ibu, Leo tahu kalau Saka nggak emang pernah sakit, apalagi sakit panas seperti ini. Ini Leo lagi di rumah sakit menunggu observasi dokter. Jadi Leo belum tahu sakitnya apa.
Ini dokternya juga belum keluar. Ibu langsung ke sini saja. Tadi Leo juga sudah menelpon dokter Effendi. Tadi Leo juga sudah menelpon dokter Effendi untuk second opinion. Karena nantinya Leo nggak tahu harus berbuat apa. Kalau dokter minta persetujuan operasi atau surat tanda tangan keluarga. Jelas Leo lagi sedikit menakuti Ibu Irsyana. Karena sedikit banyak Ibu Suri ini juga menyebabkan anak sematawayangnya masuk ke rumah sakit. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Sahut Leo mengakhiri percakapannya dengan Ibu Irsyana. Leo yakin sekarang Ibu Irsyana sedikit menyesal. Apalagi kalau seandainya Saka sampai ada apa-apa. Pasti ibunya menyesal luar biasa. Bab 39. Bertemu dalam diam. Di Kalimantan, Ayah Langit bergegas pulang dengan flight pertama supaya ia bisa menemui putranya. Ia memang tidak tahu menahu tentang kejadian perginya Alana dan ulah Saka. Ibu Irsyana juga tidak pernah menceritakan apa-apa tentang Saka dan Alana. Dan kini ibu pun merasa dilema. Mau bilang sama ayah atau tidak? Kalau tidak, pasti sebentar lagi ayah juga akan tahu. Dan kalau ayah tahu dari orang lain, ia pasti marah besar. Ibu harus cari cara untuk mengatakannya pada ayah. Ibu Irsyana juga bingung. Ia tidak mungkin mengatakan pada Yara. Yang ada, Yara bakal tambah down dan tambah sakit. Kalau nggak dikasih tahu, ya Saka itu suaminya. Entar dipikir mertuanya pilih kasih lagi. Bingung kan? Nah, satu lagi. Ibu Irsyana bakal nggak mungkin bisa nyuruh supirnya ngebut di jalanan ibu kota supaya bisa cepat sampai ke rumah sakit tempat Saka dirawat inap. Serba salahnya, ibu sebenarnya mau nyuruh Alana sebagai seseorang posisinya terdekat dengan Saka saat ini. Makanya dekat sama rumah sakit yang ditempati Saka. Tapi Alananya masih dalam misi bersembunyi dari Saka. Rumah ibu yang saat ini ditempati Alana itu letaknya sangat dekat dengan rumah sakit tempat Saka dirawat inap. Tapi ibu harus memilih memberitahu Alana dulu. Entah Alana akan mau menemui dan menjaga Saka atau tidak, yang penting ibu sudah memberitahukan kejadian Saka itu kepada Alana. Tapi feeling ibu, Alana bakal mau mengurus Saka. Karena ibu juga tahu betapa cintanya Alana kepada Saka, suaminya yang kadang-kadang ngeselin itu. Ibu sudah mulai memencet-mencet nomor ponsel Alana yang termemori dengan baik di ponsel ibu. Ibu menunggu sampai Alana mengangkat teleponnya. Assalamualaikum Lana, ini ibu. Lana, kamu dalam posisi duduk atau tiduran? Tanya Ibu Irsana terlebih dahulu. Alana kan lagi hamil ya. Ia juga takut kalau Alana kaget terjatuh atau pingsan gimana coba. Makanya ibu nanya Alana lagi duduk atau tiduran. Lana, ibu minta kamu duduk di ranjang. Ibu mau kasih kamu info dulu. Kalau kamu sudah duduk dengan manis di atas ranjangmu, baru ibu akan kasih tahu apa infonya. Jelas Ibu Irsyana dengan hati-hati. Lana, emang ini harus kamu sendiri yang menentukan apakah kamu mau menemui Saka atau tidak. Saat ini Saka ada di rumah sakit. Dia pingsan tidak sadarkan diri. Jelas ibu dengan nada hati-hati banget. Ia juga tidak ingin membuat Alana yang sedang hamil, cucu keduanya, menjadi stres dan kalut. Terus malah kenapa-kenapa. Ibu tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri kalau Alana dan cucunya kenapa-kenapa. Lana, kamu tenang ya. Kamu jangan sedih atau nangis. Kamu datang saja, tapi nggak usah kamu temuin dulu. Kamu cek aja apa benar Saka sakit atau tidak. Dan bagaimana kondisinya. Ibu tahu kamu anak yang kuat. Kamu anak yang tegar.
Ibu masih dalam perjalanan ke bandara dulu menjemput ayah. Ayah yang kabari oleh Leo. Terus ayah nelpon ibu, nyuruh ibu yang ke sana duluan. Tapi ternyata ayah dapat pack habis ini. Sehingga ayah bisa sampai sebelum makan siang. Jadi, ibu bareng ayah sekalian saja. Genta biar di rumah dulu, gak usah kamu ajak. Jelas ibu tetap dengan nada biasa. Ia tidak ingin Alana khawatir. Iya, ibu tahu. Saka emang gak pernah sakit. Oleh karena itu, ibu juga menyarankan kamu jangan gegabah. Jangan terlalu sedih juga, oke? Lanjut ibu dengan sabar. Baiklah, Lana. Ibu tutup dulu teleponnya. Kalau kamu jadi ke sana, kamu kabari ibu ya. Hati-hati, bawa pengawal dan jangan terlalu mencolok. Kata ibu mertua, Alana menasihati. Alana terlanda kegalauan yang luar biasa. Ia sedih, Saka sakit dan tiba-tiba pingsan. Ia tahu Saka tidak pernah sekalipun sakit. Bahkan ketika Yara diponis tidak bisa memiliki keturunan, Saka tidak bergeming. Ia tidak drop. Bahkan ia selalu menguatkan Yara. Alana heran. Kenapa baru ditinggal dirinya, Saka begitu kacau. Bahkan sampai pingsan. Ia harus mencari dokter yang mengurus Saka. Ia harus tahu kenapa Saka sampai pingsan. Alana segera menghubungi ibu. Tapi rupanya ponsel ibu berada di luar servis area. Akhirnya Alana hanya memberikan pesan singkat melalui WA bahwa Alana akan menjenguk Saka dan memastikan kondisi penyakitnya. Tak lupa, Alana juga membawa pengawal yang diberikan ibu kepadanya. Alana berangkat dengan memakai hoodie warna biru, napi. Gombrong itu menutupi perutnya yang buncit dan celana kain warna gelap. Topi dan kacamata hitam. Alana berusaha mengubah penampilannya. Penampilannya tampak aneh bagi seorang ibu hamil. Tapi seperti biasa, ia tetap tampak cantik. Sesampainya Alana di rumah sakit X, ia tidak langsung menjenguk Saka. Ia mencari informasi dokter yang merawat Saka. Ia hanya ingin tahu kondisi suaminya. Pagi dok, apakah ada dokter Indra yang menangani pasien bernama Narendra Sukabumi? Pasien ruang rawat inap VIP 3A. Tanya Alana kepada seorang dokter tampan yang berusia kira-kira awal 30-an. Dokter itu memandang outfit yang dikenakan Alana dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi. Dengan sedikit ragu, wajah orang yang menyapanya itu emang cantik dan anggun, tapi penampilannya tampak mencurigakan. Maaf, saya berbicara dengan Astaga. Maaf, saya berbicara dengan tanyanya dengan pandangan menyelidik. Oh, maaf, saya boleh memperkenalkan diri. Saya Lita, sekretaris pribadi Bos Saka. Maksud saya Bos Narendra. Kata Alana sambil menyodorkan tangannya untuk menjabat tangan dokter itu. Dan dokter itu menerima tangannya masih dengan keraguan. Dok, ibu, maksud saya orang tua pasien akan segera datang dari Jakarta. Saya disuruh kemari untuk menanyakan terlebih dahulu kondisi pasien. Apakah penyakitnya parah? Karena setahu kami, bos dari kecil tidak pernah sakit. Jelas Alana dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya. Dokter itu cukup terpesona dengan wanita yang dihadapannya. Karena meski penampilannya aneh, wajah Alana yang cantik tidak dapat dipungkiri, masih sanggup menggoda laki-laki manapun. Baiklah Nona Lita, mari kita duduk di ruang kerja saya. Silahkan, katanya sambil masuk ke dalam ruangan kerja yang tampak cukup maskulin dan mewah. Maklum, Rumah Sakit X adalah satu rumah sakit yang terbesar di kota ini, sehingga fasilitasnya pun cukup lumayan eksklusif. Baik dok, Alena mengikuti dokter itu dan duduk dengan manis.
Saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit pasien. Menurut observasi sederhana kami, pasien Narendra tidak sadar karena dipicu oleh saraf vagus, yaitu saraf yang bukan sistem pencernaan ke otak dan mengelola air darah ke usus. Saat makanan masuk, saraf vagus akan mengarahkan darah ke perut dan usus, serta menariknya dari jaringan tubuh lain, termasuk otak. Fungsi pada sistem saraf ini merupakan penyebab di balik sebagian besar kasus pingsannya pasien Narendra. Gangguan fungsi tersebut dapat dipicu oleh stres berlebihan dan kekurangan asupan makanan yang sehat yang diderita pasien akhir-akhir ini. Jelas Dokter Indra dengan sabar. Apakah ini merupakan penyakit berbahaya, Dok? Saut Alana dengan raut cemas yang tidak dapat ia sembunyikan. Perlu melakukan observasi yang lebih detail lagi, Nona. Saya tidak bisa memberikan gambaran yang terlalu mengambang. Harus disertai dengan data yang akurat tentunya, jawab Dokter Indra sambil tersenyum. Apakah ini merupakan penyakit berbahaya, Dok? Saut Alana dengan raut cemas yang tidak dapat ia sembunyikan. Tapi maksud saya adalah bos saya sekarang bagaimana, Dok? Alana mengetuk mulutnya yang kadang kelepasan. Sementara ini, pantauan saya masih aman dan stabil. Nona mau langsung menjenguknya, tanya Dokter Indra sambil bangkit berdiri. Apakah dia sudah sadar? Tanya Alana lagi dengan penuh rasa was-was. Ketika kami melakukan observasi tadi, pasien belum sadarkan diri. Seharusnya pasien sudah sadar ketika kami memberi infus makanan dan obat lewat selang infus. Ini saya segera memeriksa pasien kembali, ujar Dokter Indra sambil membukakan pintu ruangan kerjanya supaya bisa mengikutinya menuju ke ruangan rawat inap Saka. Dokter bisa duluan dulu. Saya akan menjemput orang tua bos saya dulu. Siapa tahu sudah tiba, saut Alana menghindar untuk bertemu dengan Saka saat ini. Baiklah, saya pikir Nona Lita akan ikut bersama saya menjenguk ke ruangan pasien Narendra, kata Dokter Indra dengan raut kecewa. Bisa dekat dengan wanita cantik dan manis seperti Alana merupakan pandangan baru di mana di rumah sakit isinya hanya orang sakit. Apalagi kehamilannya yang ke-7 bulan, Alana tambah lebih seksi dan menawan. Dengan outfit serba kegedean, penampilan Alana memang tampak aneh. Padahal baju gombrong serta celana komprang warna gelap emang sengaja dipakainya untuk menutupi perutnya yang membuncit. Juga sedikitnya untuk menyamar supaya orang Saka yang melihatnya tidak terlalu mengenalinya. Dok, saya tinggal dulu. Sampai ketemu lagi, ujar Alana sambil menjabat tangan Dokter Indra dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Alana takut ketahuan oleh satu pengawal atau asisten Saka, si Leo. Hei Nona, boleh saya minta nomor ponselnya? Supaya kalau ada sesuatu yang terjadi dengan bos Anda, saya akan menghubungi Anda, ujar Dokter Indra. Baiklah, ini ponsel saya. Hubungi kalau ada sesuatu dengan bos saya. Saya permisi dulu, ujar Alana sambil bergegas pergi dari sana. Dokter Indah memandang punggung wanita itu dengan sejuta perasaan. Melihat di jari manis wanita itu melingkar sebuah cincin, membuat dokter tampan itu menghela napasnya dengan perlahan. Alana segera keluar dari koridor ruangan dokter dan mencoba mengedarkan pandangannya ke seluruh area ruangan rawat inap VIP. Ia mau mencoba melihat kondisi Saka tanpa ketahuan anak buah Saka yang ia yakini pasti banyak yang berada di sana, terutama Leo. Leo tampak keluar dari sebuah ruangan rawat inap. Alana yakin itu pasti ruang rawat inap Isaka. Ia coba mendekati ruangan itu dan mengintip dari celah pintu di mana Leo tadi keluar. Benarlah dugaannya, ruangan itu memang ruangan rawat inap suaminya. Tampak Saka tergolek lemah di ranjang ruangan itu. Ia masih belum sadarkan diri. Dada Alana sesak.
Ia menahan rasa sedih yang menekan perasaannya. Ia menahan tangisnya yang hendak pecah. Tiba-tiba perutnya sakit, mulas. Alana yakin anak dalam kandungannya merindukan dedinya. Dan kondisi Saka yang sangat memprihatinkan membuat Alana juga merasakan sakit yang teramat sangat di dalam dadanya. Tapi untuk saat ini Alana hanya bisa menemui Saka dalam diam. Alana ingin menatap perasaannya dan hatinya. Meskipun cintanya pada Saka tidak akan pernah berubah. Di Penang, Yara semakin resah. Saka malah sekarang sama sekali tidak bisa dihubungi. WA-nya hanya checklist 1, pertanda ponselnya tidak nyala. Nomor ponselnya pun hanya diterima oleh suara operator yang meminta peninggalkan pesan. Kemana Mas Rendra? Kok nggak bisa dihubungi? Apakah terjadi sesuatu dengan Alana? Atau ada sesuatu yang terjadi dengan Mas Rendra? Aku harus mencari tahu. Tapi Pia pasti tidak akan mau memberitahuku tentang apa yang terjadi dengan Mas Rendra atau Alana. Kalau aku telepon ibu atau ayah, apakah mereka masih mau memberitahuku? Ah, penyakit ini membuatku tak bisa banyak bergerak. Tidak bisa kemana-mana. Hup, gunam Yara lirih. Yara masih berada di apartemen mewahnya. Kayaknya Pia ada di luar kamar tidurnya. Entah sedang melakukan apa. Yara juga tidak tahu. Yara punya ide untuk mencari tahu lewat ponsel Pia. Pia pernah cerita kalau ia ikut grup WhatsApp para pengawal. Seluruh pengawal yang disewa oleh Narendra Sukabumi, kecuali pengawal yang disewa Ayah Langit. Memang tidak masuk dalam grup chat pengawal Saka. Pengawal Saka emang khusus dididik oleh Saka dan diawasi langsung oleh Leo dan Saka. Jadi emang terpilih dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada pengawal dari Ayah Langit. Nah, dengan melihat percakapan WA dari grup para pegawai Saka, mungkin Yara bisa menemukan titik terang manakah suaminya dan madunya pergi. Tapi, bagaimana caranya aku bisa meminjam ponsel Pia ya? Mana bos minjam ponsel bawahannya? Pikir Yara sambil berusaha mencari jalan untuk mendapatkan informasi dari Pia. Pia, Pia, panggil Yara dengan nada tergesa-gesa. Iya bos, ada apa? Kok kesannya buru-buru? Sahut Pia yang menghampiri Yara dengan tergopoh-gopoh. Aku minjem HP kamu sebentar. Aku mau telepon paman. Tadi aku nelpon tapi pulsaku habis. Nanti ku ganti pulsamu 5 kali lipat. Cepetan, pinta Yara dengan sedikit membentak. Pia pun segera memberikan ponselnya setelah membuka kode kunci teleponnya. Bos, tapi pulsaku juga nggak banyak. Tapi masih cukup kalau cuman telepon cepat, kata Pia lagi. Kamu beli makanan seperti biasa. Di kafe yang di lobi bawah dulu saja. Ini uangnya, sisanya boleh kamu bawa saja. Aku pinjam dulu ponselmu. Gak lama-lama, perintah Yara sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Pia masih terbengong. Cepat, kamu itu disuruh lelet mamat. Bentak Yara saat melihat Pia hanya diam di tempat. Tapi bos, ponsel saya. Tenang, ponselmu nggak bakal kuambil. Cuman minjam doang, kata Yara sambil mencet nomor ponsel pamannya. Dia langsung bercakap-cakap dengan pamannya. Pia memandang bosnya sedang asik berbincang dengan pamannya menggunakan ponselnya. Membuat dia ragu sesaat, tapi ia langsung memenuhi keinginan Yara. Takutnya kalau nggak dituruti bisa dipecat nanti. Toh, gak ada apa-apa di ponselku yang bisa dilihat bos. Gumamnya lirih sambil melaksanakan perintah bosnya yang kesannya aneh. Saat Pia sudah keluar dari apartemennya untuk membeli pesanan, Yara langsung mengakhiri teleponnya lalu membuka aplikasi WA grup milik para pengawal Saka. Percakapan lama ternyata udah dihapus oleh Pia, sehingga hanya percakapan yang baru saja yang bisa Yara deteksi.
Dan percakapan yang terakhir itu membuat tubuh Yara bergetar. Dia sangat terkejut memandangi percakapan para pengawal Saka yang saling mengabarkan kalau Saka masuk rumah sakit di Bandung. Yara segera mengembalikan posisi ponsel Pia seperti semula. Ia masih termangu. Dia bingung apa yang harus ia lakukan untuk bisa menemui Saka. Apa yang terjadi dengan Alana? Kenapa Alana tidak ada? Siapa yang merawat Saka? Kenapa tidak ada yang memberitahunya? Yara langsung mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi seseorang. Dia juga memesan tiket pesawat ke Indonesia. Yara segera menyiapkan paspor dan surat penting. Dia langsung keluar dari apartemennya dan meninggalkan Pia yang masih ada di kafe bawah. Yara bertekad dia harus pulang saat ini juga agar bisa menemui Saka dan Alana. Tanpa membawa barang, hanya membawa surat-surat penting, dompet berisi kartu kredit atau debitnya dan juga ponselnya. Ia juga meninggalkan ponsel Pia di apartemen.